Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang terhormat kepada Bunda Rahmi selaku pembina dari Indonesian Event sekaligus Duta Inspirasi. Yang kami hormati Kak Syafira selaku Ketua dari Indonesian Event sekaligus Duta Inspirasi. Yang terhormat juga kepada kakak-kakak dari anggota Indonesian Event dan juga teman-teman sekalian Duta Inspirasi dari perwakilan provinsi yang ada di Indonesia yang saya cintai dan juga saya banggakan. Baik, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, dan juga memberikan kita kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Sehingga kita semua dapat berkumpul kembali walaupun dalam keadaan daring seperti ini, yang semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, hadirin sekalian, teman-teman, kali ini kita sedang melaksanakan coaching ke-9. Coaching ke-9 kali ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Yang mungkin kita semua kayak menunggu-nunggu gitu ya. Nah, adapun tema untuk coaching ke-9 ini yaitu mengenai Duta harus tahu algoritma, tips, dan trik FYP, serta engagement tinggi di TikTok. Nah, berbicara tentang TikTok, di sini kita kedatangan konten kreator TikTok, yaitu Kak Muhammad Azman. Nah, di sini Zidan sedikit spill tentang Kak Azman. Nah, teman-teman bisa dilihat di layar atau di Selandia yang sudah disediakan oleh para panitia, Namun di sini Zida akan membacakan rangkuman dari CV tersebut bahwa Kak Azman ini merupakan fresh graduate dari IPB, teman-teman. Nah, Kak Azman ini merupakan seorang TikTok kreator dengan nama username-nya yaitu Azman NIS atau Azman Nis. Nah, dan juga Kak Azman ini mendapatkan followers kurang lebih 300.000 dan like sebanyak kurang lebih 12,4 juta dalam waktu 2 bulan. Nah, selain itu, selain Kak Azman terjun di dunia TikTok, Kak Azman juga adalah salah satu mahasiswa berprestasi di IPB. Beliau mendapatkan julukan atau mendapatkan gelar sebagai mahasiswa berprestasi utama IPB tahun 2020. Kemudian beliau juga merupakan ketua BEM PPKU IPB 2017 sampai dengan 2018. Kemudian beliau juga merupakan owner dari konveksi daerah. Dan kemudian selain itu Kak Azman ini bisa disebut sebagai suami idaman ya teman-teman. Kenapa bisa saya sebut sebagai suami idaman? Karena beliau itu sosok suami yang menjadi teladan banget sih menurut saya, karena beliau itu kayak mengajarkan banget atau sebagai panutan banget bagi para laki-laki nih mengikuti jejak dari Kak Azman. Nah, kalau teman-teman melihat di TikTok dan juga di Instagramnya Kak Azman ini menurutku seperti couple goals banget nih. Merupakan sosok yang suami yang idaman banget nih bagi para wanita nih. Nah, Kak Azman itu sama aja nih teman-teman seperti Kak Syafira. Kak Azman itu dia juga nikah muda, teman-teman. Dan nikah mudanya tapi di sini kayak orang yang sangat menginspirasi sekali. Banyak hal yang perlu kita ambil dari Kak Azman. Nah, untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama dengarkan sharing session mungkin ya Kak Azman dari Kak Azman mengenai algoritma TikTok dan juga bagaimana sih caranya agar kita buat TikTok itu bisa FYP gitu ya. Silakan Kak. Hai semua. Halo. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabar? Thank you Mas Zidan sudah bridging briefing teman-teman. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat gitu. Untuk malam ini sebenarnya
sebenarnya jadwalku itu di batch kedua kalau discuss sama Kak Safira, tapi karena menggantikan Pak Rektor, awalnya kan Pak Arif ya katanya, Pak Rektor IPB, jadi diminta untuk sharing. Tadi pagi banget Pak Safira lagi on the way ke bandara, terus aku ditelepon kayak gitu. Oke. Sebelumnya teman-teman ada yang sudah kenal sama aku atau pernah lihat atau kita pernah tegur sapa? Kenal lihat di TikTok dong Kak, Zidan. Oh, Zidan, kamu pernah ketemu di Iya TikTok? Kak, lewat FYP Zidan. Oke. Yang lain teman-teman? Selalu lewat GP Bang. Keren banget sih. Oh gitu, ada juga nih yang Nah. lewat. Selalu lihat FYP. Abang sama istri kumlot dua-duanya. Oke. Iya itu baru kemarin wisuda, baru aja kemarin wisuda. Oke. Saya dibantu untuk share screen. Jadi sebenarnya materi kita malam ini bukan FYP TikTok kayak gitu, cuman aku pengen FYP itu salah satu goals atau outputnya aja dari result yang udah kita perbuat gitu. Boleh dibantu share screen teman-teman? Ya, baik. Berarti ini dutanya dari Aceh sampai Papua ya? Benar Kak. Oke. Orang-orang hebat berarti. Ngajak TB wisuda, oh kalian tahu. Oke. Semenjak ada Reels jarang ke TikTok, ya aku juga baru beberapa kali update Reels. Oke, teman-teman, sebelum ke sana, aku kenalan diri dulu karena memang kita sebelumnya mungkin belum pernah ketemu. Kalau teman-teman dari IPB, beberapa waktu aku mungkin sering ngisi di IPB gitu ya. Tapi kalau misalnya mau boleh perkenalan, namaku Azman. Kuliah itu angkatan 2017, jadi tahun 2021 ini baru lulus. Alhamdulillah sekitar 3,5 tahun lulus dari sarjana bisnis di IPB. Kebetulan setelah, kalau di TikTok kita baru buat itu 2 bulan yang lalu, karena kita 3 bulan yang lalu, karena baru nikah itu sekitar 3 bulan yang lalu, tanggal 3 April kayak gitu. Jadi setelah sidang skripsi langsung lamaran, 3 hari setelah itu kemudian langsung nikah. Hubungan dengan Kak Safira, mungkin aku salah satu penerus dari Kak Safira, mahasiswa berprestasi utama vokasi di tahun 2019. Aku mahasiswa berprestasi utama sarjana di tahun 2020 kayak gitu. Jadi kita sering catch up gitu, apalagi pas Kak Safira lagi di Dramaga kayak gitu, karena kan sekarang beliau sudah pindah ke Bekasi gitu. Experience karena aku di bisnis, beberapa kali aku ngejalanin bisnis gitu kan, ikut competitions dari kementerian skala nasional internasional, kemudian di tahun pertama juga ada experience sebagai ketua BEM. Jadi ya alhamdulillah selama mahasiswa, kalau teman-teman masih udah beberapa ranah aku coba ikut sertakan, mulai dari lomba, organisasi, kepanitiaan, terus ajang mahasiswa berprestasi dan seterusnya, sampai akhirnya lulus bisa 3,5 tahun dan dapat cum laude bareng istri gitu ya. Alhamdulillah dapatnya juga sekelas, satu jurusan, satu angkatan gitu. Nah teman-teman nggak tahu nih, bisa jadi kan dapat jodoh juga di Indonesia Event kayak gini kan. Amin. Amin lagi nih Mas Didan. Oke, udah bisa di share screen? Ini lagi diunduh Kak. Oke. Gitu teman-teman. Jadi ya sebenarnya kenapa tadi ditanya Kak Safira buat Bang Azman kira-kira judulnya mau apa? Terus aku bilang, oke, kalau misalnya ngisi di teman-teman duta, mungkin judulnya adalah teman-teman duta harus tahu tentang algoritma, bukan hanya TikTok tapi social media. The reason why, karena apa ya, the most powerful channel buat kita semua untuk spread the positivity, karena teman-teman kan punya value-nya masing-masing, benar ya? Teman-teman dari Aceh punya hal yang pengen disampaikan dari daerahnya masing-masing, atau apapun semuanya teman-teman pasti punya, dalam tanda kutip, apa sih yang menyebabkan kalian disebut sebagai duta inspirasi, benar gak? Kalau kalian tidak menginspirasi, aku juga yakin kalian nggak ada di sini. Makanya aku yakin semuanya punya inspirational story
masing-masing kayak gitu. Nah, tapi gimana caranya buat spread atau menyebarkan awareness dari inspirasi itu ke banyak orang kayak gitu. Karena kalau misalnya tidak disebarkan, nggak banyak yang tahu. Kalau nggak banyak yang tahu, gimana caranya kita mau dikenal kayak gitu. Ataupun kalau misalnya nggak ada yang tahu, gimana caranya kita bisa memberikan value kepada orang banyak. Benar nggak? Gitu. Makanya judulnya adalah gimana caranya kita memahami algoritma. Satu case yang pengen aku bawakan sebelum masuk materi nanti adalah teman-teman kemarin ngerasain nggak hype-nya McD dengan BTS? You know? Ya, teman-teman. I know. Walaupun kita semua mungkin ada teman-teman yang fans of BTS, ARMY ya, kemudian beli McD-nya dan seterusnya. Walaupun enggak juga, tapi tahu ya demand itu kemarin. Hype itu seberapa hype itu kan, sampai ojek online parkir full di McD di hari yang sama, semua McD se-Indonesia gitu ya. Dan menurutku itu adalah algoritma gitu. Mungkin BTS dan McD tidak akan hype itu ketika mereka tidak bisa memanfaatkan momentum yang ada di sosial media. 1 bulan sebelum itu ARMY itu udah rame kalau misalnya McD itu bakal ada BTS X McD. Pertama kali mereka launch itu di Amerika gitu kan. Dan di sana hype-nya cukup luar biasa. Kemudian ketika ke Indonesia 1 bulan sebelum itu mereka sudah grassroots teamnya sudah ngebuzzerin itu semua supaya gimana caranya ketika hari H datang semua orang antusias. Outputnya apa? 1, mungkin McD terjual secara produknya, tapi yang kedua orang-orang yang nggak pernah tahu McD sebelumnya, jadi mereka tahu gitu. Atau orang-orang yang nggak pernah kenal BTS, jadi mereka tahu. Termasuk Azman, aku nggak pernah tahu sama sekali BTS. Yang aku tahu, oke, kalau misalnya orang Korea itu banyak yang ngefans, tapi aku susah ngebedain antara satu dengan yang lain karena kayaknya mukanya hampir mirip kayak gitu. Nah, tapi dengan adanya McD X BTS kemarin, a little bit aku tahu gitu. Oh, ternyata BTS tuh yang ini gitu kan. Jadi mereka bisa menyebarkan value-nya dan nyampe ke setiap orang gitu. Kayak gitu. Itu salah satu contoh simple gitu. Kalau dalam dunia bisnis, I'm going to give some explanation. Dalam dunia bisnis gini, teman-teman pernah nggak ngelihat kalau misalnya ada demand satu produk yang benar-benar hype? Kita balik ke kurang lebih 1 tahun yang lalu ketika COVID-19 itu baru benar-benar sampai di Indonesia, kemudian orang-orang sampai krisis masker. Dan mereka ngejual masker medis itu bisa sampai 500.000 satu kotaknya. Sekarang udah balik normal, sekitar 30.000, 35.000, ada yang 17.000. Bener nggak? Pernah nggak sampai 15.000? Dan broker itu ada di mana-mana. Mereka sampai mau beli ratusan kotak untuk diekspor ke China, ke Wuhan. Sematerialis itu. Nah, tapi sebenarnya demand itu nggak lama setelah itu hilang. Karena apa? Karena ada demand baru. Masker kain. Nggak lama setelah itu hilang. Masker jadi common atau jadi hal yang umum. Kemudian muncul lagi demand yang baru, sepeda. Banyak orang sepedahan. Gitu kan. Hilang lagi, muncul demand yang baru. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, demand itu sebenarnya direncanakan. Karena apa? Karena adanya algoritma di sosial media. Gimana caranya ngebuat orang dari nggak tahu jadi tahu, dari tahu jadi tertarik, dari tertarik jadi penasaran gitu ya. Dari penasaran jadi, misalnya produk dibeli, dari beli jadi beli terus. Kayak gitu. Dan itu permainan semuanya. Nah, gimana caranya kita bisa tahu pola permainan itu supaya kita bisa engage as a leader, not as a follower. Gitu. Supaya apa? Supaya kalau ada banyak influencer yang mereka punya banyak followers, gimana caranya kita bisa masuk ke circle itu? Kemudian kita punya banyak followers. Kalau misalnya kita pengen jadi influencer. Kayak gitu. Nah, tadi ya contoh dalam bisnis kira-kira seperti itu, contoh dalam dunia tadi ya common BTS, X McD juga seperti itu. Nah, sekarang udah ada materinya. Nah, sekarang aku pengen jelasin. Boleh di next? Ya, baik. Tadi ya, judulnya adalah yang seperti disampaikan di awal, gimana caranya teman-teman bisa paham tentang algoritma sosial media. Oke, itu akhir banget. Kenapa jadi judul? Karena paling akhir. Next. So we have to dare to start. Dare to start buat teman-teman semua, ke teman-teman. Nah, sebelum itu
The common questions adalah kenapa Azman akun TikToknya bisa FYP, atau kalau itu di dunia maya. Kemudian di dunia realita, kenapa Azman bisa jadi mahasiswa berprestasi? Kenapa Anissa Nurfadila, ya istriku ya, kenapa bisa, kemarin kan ramai juga tuh, kenapa bisa jadi duta institut, atau bisa jadi wisudawan terbaik, dan seterusnya. Tapi fundamental questions adalah seberapa kenal lu dengan diri lu sendiri. Gitu. Seberapa kenal lu dengan diri lu sendiri. Aku kasih contoh, kalau teman-teman main TikTok, kita keluarin satu sound yang gimana caranya supaya sound itu bisa dipakai dengan banyak orang. Bener gak? Ketika sound itu viral, orang-orang mulai pakai sound itu dan mulai ngikutin gerakannya. Karena banyak banget kan gerakan-gerakan yang sebenarnya itu template gitu. Awalnya satu orang, kemudian viral, semua orang pakai gerakan itu. Joget lah misalnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan, seberapa kenal lu dengan diri lu. Kalau misalnya lu adalah orang yang bisa joget atau senang joget, that's very okay. Tapi kalau lu cuma ngikutin tren, kemudian lu membuang value dari diri lu sendiri untuk ikutan joget, berarti lu masih belum kenal dengan diri lu. Makanya pertanyaan orang, kenapa orang bisa FYP? Karena mungkin dia tahu, gue harus nunjukin apa. Clear? Kenapa orang bisa, Bang Azman kenapa bisa FYP sih tiap kali ngepost gitu kan? Oke, karena gue tahu apa yang pengen gue sampaikan ke publik gitu. Gue nggak pengen ikut apa yang orang lakukan. Try to kita pengen coba dengan jalan kita masing-masing. Nah, seberapa kenal dengan diri lo sendiri itu sebenarnya bisa ditanyain ke diri kita. Aku punya ini cerita. Sekitar 2 tahun lalu ketika aku pertama kali keterima beasiswa di IPB, ada alumni beasiswa, aku beasiswa Rumah Kepemimpinan RK. Nah, aku ditanya gini, teman-teman. Kalau aku tanya, teman-teman sekarang, 2021 ya, tahun 2023, teman-teman ada di mana, dikenal sebagai apa, dan lagi ngapain? Itu pertanyaan paling berat yang pernah aku dapatkan 2 tahun yang lalu. Kenapa? Setelah itu aku berpikir, siapa yang tahu 2 tahun ke depan kita akan jadi apa dan ngapain dan dikenal sebagai apa sama orang-orang. Tapi itu common problem buat orang-orang yang nggak punya future plan. Kenapa? Kalau lu nggak tahu 2 tahun lagi mau jadi apa, mau ngapain dan dikenal sebagai apa, berarti lu ngalir kayak air sampai saat ini, sampai detik ini. You don't know why, the reason of life. Kamu nggak tahu alasan untuk hidup itu apa. Ada event ini kamu ikut, ada event itu kamu ikut. Kemudian ada pelatihan ini kamu ikut. Itu bagus. Tapi goals paling utama dalam hidup kita tuh apa? Itu adalah kenapa, seberapa kenal lu dengan diri lu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, Azman, silahkan tuliskan dalam waktu 3 menit, kolom kanan kelebihan, kolom kiri kekurangan. Silahkan tuliskan. Dan dalam waktu 3 menit itu, aku hanya bisa nulisin 3 kelebihan dan lebih dari 10 kekurangan. Kenapa? Satu, aku nggak percaya diri buat nulis kelebihan. Emang gue punya kelebihan di sini? Tapi kalau nulis kekurangan, ini memang kekurangan gue. Dan jawaban dari mereka adalah, ya lu belum kenal dengan diri lu sendiri. Gimana caranya lu pengen dikenal sebagai apa, mau ada di mana dan ngapain di tahun 2023 misalnya, kalau lu nggak tahu lu punya kelebihan apa. Ya, setiap orang kan punya kelebihan. Ada orang yang jadi atlet, ada orang yang jadi pebisnis, ada orang yang jadi investor dan seterusnya. Karena mereka tahu gue punya analytics dalam bidang investasi, makanya gue harus berinvestasi. Gue punya analisis dalam dunia bisnis, makanya gue harus berbisnis. Gue punya pengaruh, gue punya influence, makanya gue jadi influencer, misalnya gitu. Dan mereka tahu gitu. Nah, goals akhirnya itu apa? Makanya buat mendasari kita punya dasar nih dalam hidup. Gitu. Nah, terus ditanya, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga. Kalau lu udah mati, berapa banyak orang yang mau ngedatengin pemakaman? Terus pas pertama kali aku berpikir di situ, ini pertanyaan kayaknya abstrak banget gitu. Ini nggak masuk logik. Gimana caranya kita calculate orang-orang yang akan datang ke dalam pemakaman kita? Terus dia jawab apa? Aku bilang, aku nggak tahu lah gimana cara mengkalkulasi orang. Jawaban dia adalah,
seberapa besar dampak atau value yang lu bisa berikan kepada orang-orang. Dalam tanda kutip legacy. Contoh gini, ketika sampai saat ini juga aku belum terfikirkan untuk bikin legacy apa, tapi aku punya goals akhir gitu ya. Nah, ketika Mark Zuckerberg mati, orang-orang nggak akan pernah lupa Facebook itu siapa yang menciptakan. Ketika siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison. Sampai saat ini kita nggak pernah ketemu sama beliau, tapi kita tahu siapa dia. Itu the reason why. Kalau orang-orang dikasih kesempatan buat ada di sekitar Thomas Alva Edison, kemudian dia meninggal, kemudian ada kesempatan untuk datang ke pemakamannya, I think banyak orang juga mau datang ke pemakamannya. Kayak gitu. Nah, balik, karena ini udah jauh bahasan kita. Balik lagi ke awal, gimana caranya kita semua ketika nge-create konten, dalam tanda kutip atau pengganti konten itu adalah meng-create satu karya, kemudian disebarluaskan ke publik, gimana supaya mereka tahu. Dengan mereka tahu, mereka bisa interest, dan seterusnya. Apa output terakhirnya, misalnya terjual kah, atau terkenal kah, dan seterusnya. Adalah seberapa kenal lu dengan diri lu. Oke, next. Kita santai. Oke, next. Nah, aku pengen coba bawa. Azman ini orang yang same-sing introvert. Aku orang introvert, tapi kalau orang bilang, aku kayak extrovert. Gitu ya. Dan sebenarnya introvert dan extrovert itu bukan. Introvert itu pendiam, extrovert itu orang-orang yang bisa speak up. Kayak Kak Safira. No. Semuanya pasti bisa speak up, semuanya juga pasti bisa punya me time-nya masing-masing. Tapi introvert dan extrovert itu ditentukan dari kekuatan apa yang bisa dia dapat dan dari mana. For example, kalau misalnya Azman lagi down, lagi pada kondisi terendah, gitu kan, Azman tidak cari support dari luar. Aku nggak datang ke teman-teman buat cerita, aku nggak datang ke teman buat ngeluh, gitu kan. Tapi aku me time, beresin kamar, terus ya jalan-jalan ke alam, selesai. Meskipun itu sendiri. Tapi kalau orang extrovert dibiarkan sendiri, dia akan lebih stres. Jadi sumber power itu ada dari luar. That's the difference between introvert dan extrovert. Nah, di sini ada buku You Do You, Discovering Life Through Experiment dan Self-Awareness. Buku ini sengaja aku kutip karena ini adalah satu-satunya buku yang aku sangat enjoy dalam membaca. Tadi aku bukan orang yang suka baca, aku orang audio visual, jadi lebih sering dan lebih enak buat nonton YouTube atau dengerin podcast. Tapi baca buku ini kayak aku ngerasa aku telat buat nemuin buku ini. Ini buku karya Felix Sandro Ruby, kalau kalian mau cari di Gramedia juga bisa gitu ya. Dan dia cuma cerita tentang pengalaman hidupnya. Orang yang sama kayak kita, orang Indonesia juga, gitu kan. Dan dia sudah mencoba 9 ranah pekerjaan dalam 13 tahun. Untuk apa? Hanya untuk mencari sebenarnya gue tuh siapa sih? Kayak nyari jati diri gitu. Oke, next. Nah, ada 3 hal yang the most important things yang dia sampaikan di situ. Apa katanya? Yang pertama skill, yang pertama well-being, yang kedua skill, dan yang ketiga influence. Tadi kita udah cerita nih, panjang kan? Nah, sekarang ada 3 hal yang perlu aku sampaikan. Yang pertama, well-being. Gitu. Banyak orang-orang yang dia punya kapasitas besar atau punya skill yang baik gitu ya, tapi tidak diimbangi dengan kesehatan fisik ataupun mental yang baik. Makanya banyak orang yang masuk ke rumah sakit jiwa, kemudian psikologinya terganggu, atau ya dan seterusnya. Dan itu bukan aib, dan itu bukan hal yang harus bukan satu hal yang tabu, tapi itu menjadi hal yang umum. Azman juga punya hal yang sama dengan seperti, dan setiap kita punya hal yang berbeda-beda dalam kondisi seperti itu. Tapi treatmentnya aja yang berbeda gitu. Nah, well-being ini kenapa penting? Karena pertanyaan dasarnya adalah gimana caranya supaya lu bisa berpikir efektif kalau kesehatan jiwa lu nggak sehat. Oke. Gimana caranya lu bisa berpikir secara natural, kreatif, ya kan? Duta inspirasi kan harus kreatif, gak? Bener gak? Kalian bisa berpikir kreatif kalau misalnya kesehatan mental kalian
nggak benar. Gitu. Gimana cara ngetesnya? Oh oke, aku pernah waktu itu dites kira-kira kayak gini. Silahkan pikirkan ide konten, atau waktu itu dalam kepanitiaan sih. Silahkan pikirkan satu konsep acara yang benar-benar bagus dalam kurun waktu sekitar 1 jam. Seorang Azman kemudian mengeluarkan seluruh tenaga, pikiran, dan semuanya, tapi nggak ada konsep yang bagus yang bisa aku lakukan di situ. Nggak ada konsep yang bagus yang bisa aku keluarkan. Dan mayoritas teman-temanku juga seperti itu yang di penelitian. Hanya ada beberapa orang. It means, artinya adalah setiap orang, kalau dia kenal dengan dirinya, dia akan tahu treatmentnya seperti apa. Oh oke, ketika nge-create konten atau nge-create satu hal yang bagus dan butuh kreativitas, I have to think more than people. Gitu. Aku harus berpikir lebih banyak daripada orang-orang yang mereka bisa berpikir saat itu juga. Orang-orang yang bisa sistem kebut semalam gitu. Sekelebet jadi gitu. Oh, itu orang-orang yang hebat. Kalau mereka disuruh berpikir berlama-lama, mungkin mereka juga nggak bisa gitu. Nah, well-being ini didasari dengan itu. Oke, sehat mental. Kalian bisa seimbang antara makan yang baik dan tidak baik. Kemudian kalian bisa seimbangin antara jam tidur, jam kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Itu pertama ya. Yang kedua adalah skill. Kalau misalnya dalam dunia bisnis, kita ngomongin tentang ember nih. Ember itu adalah sumber pemasukan. Jadi kalau ada keran ngalir, kalau ada keran yang ngalir berupa uang, ember itu adalah apa namanya? Seberapa banyak uang kita, bener ya? Uang yang ngalir, seberapa banyak uang kita ditampung di ember. Nah, ember itu bisa dikategorikan sebagai skill atau kapasitas diri kita. Gimana caranya menambah pundi-pundi keuangan? Pertama, opsinya memperbesar kerannya. Yang kedua, memperbesar embernya. Right? Nggak ada lagi kan? Apa coba? Kan sistemnya, flowchart-nya seperti itu. Gitu. Kalau memperbesar airnya, itu operasional. Bisnisnya dibesarin, terus overtime atau lemburnya diseringin, makanya uangnya ngalirnya banyak. Tapi kalau kapasitas kita digedein, for example, dulu Azman ketika speak up, gitu kan, ketika ngisi materi, ya udah ngisi-ngisi aja. Mungkin sekarang aku ditanya berapa rate-nya, gitu kan. Artinya ada satu hal yang self development, ada perkembangan dari 0 ke 1 atau 1 ke 2. Bener nggak? Gitu kan. Ketika kita ngundang sekelas Menteri Nadiem Makarim, apakah kita sebagai panitia berpikir tidak dibayar, hanya diberi sertifikat? Contoh, gitu kan. Maksudnya nggak mesti semua orang dibayar, nggak, gitu kan. Ini example gitu. Artinya ketika kapasitas orang semakin besar, Kasafira, aku yakin Kasafira bukan orang yang biasa-biasa aja, dan dia dibutuhkan oleh banyak orang, kayak gitu kan. Karena kapasitasnya udah besar, embernya juga udah besar, gitu. Nah, skill ini bisa dianalogiin seperti itu. Kalau misalnya sekarang orang-orang susah buat cari pekerjaan, bener banget nggak? Bener banget. Sebagai lulusan yang baru lulus dari IPB, atau Mapres juga nggak akan jadi pertimbangan dalam dunia pekerjaan. Hanya sekedarnya aja, trust me, nggak akan. Nggak jadi satu hal yang, oke, kalau dia Mapres, mahasiswa berprestasi, kemudian dia lolos langsung ke manajemen trainee atau ke skala direksi, nggak juga, gitu. Nah, yang menentukan apa tadi? Skill. Makanya orang-orang, kalau teman-teman tahu, kita semua tahu lah ya, programmer, software engineer, developer, UI UX, researcher, ya kan, orang-orang yang di bidang teknologi, walaupun mereka nggak sekolah, dalam tanda kutip, kalau mereka pun nggak sekolah di kampus, kemudian mereka nggak punya ijazah, Google sudah dari dulu memperkerjakan mereka. Dan itu lebih baik skill-nya daripada orang-orang yang lulusan kampus misalnya. Dan mereka tidak lihat. Jadi mereka bayar orang yang punya skill. Important tuh, itu penting. Nah, yang terakhir adalah influence. Oke, pertanyaan sederhananya gini. Kalau Azman, orang yang jago dalam nge-hack, gitu ya, nge-hack, pokoknya orang yang jago dalam engineering, dalam ngoding, dan seterusnya, kalau aku nggak spread, misalnya share, give the awareness kepada publik, gitu kan, kalau aku adalah seorang engineer dan aku terbuka untuk lowongan pekerjaan. Dari mana mereka bisa tahu kalau misalnya mereka bisa hiring kita?
Makanya sekarang ada untuk job seeker itu mereka biasanya pakai LinkedIn, right? Gitu kan. Dan ya apapun itu medianya mereka menyebarkan influence itu. Tapi jangan lupa ada namanya Dunning-Kruger effect. Oh, oke, nanti itu. Nah, ada tiga hal yang tadi yang aku sampaikan itu di awal dan itu penting. The rules of three, dan itu semuanya akan ngalir kepada at the end of life itu adalah money misalnya. Next. Oke. Oke, next. Nah, tadi ya, balik lagi ke ngenalin diri sendiri. Gimana cara kita buat ngenalin diri sendiri? Yang pertama ada know how you learn. Tadi gimana caranya kita buat belajar? Karena nggak akan ada orang yang setelah lulus dari sekolah, setelah lulus dari kampus, setelah lulus dari pendidikan, tempat belajar apapun itu, kemudian dia tidak belajar. Enggak. Know how you learn. Karena kita setiap dalam kehidupan pasti belajar. Ada VART namanya. Try to VART. Visual, audio, reading, sama kinesthetic. Kalian masuk ke dalam yang mana? Coba cari. Karena apa namanya, efektivitasnya berbeda. Gitu. Kemudian work smart. Define antara jam pintar dan jam bego. Di sini agak keras. Kenapa? Karena gini, setiap orang kalau dia kenal dengan dirinya, maka dia bisa tahu kapan gue punya jam pintar, kapan gue punya jam bego. Maksudnya apa? Gini, kalau Azman disuruh meeting untuk bisnis di jam 1 sampai jam 2 siang, apa yang akan didiskusikan itu tidak se-powerful ketika ngajak meeting bisnis setelah maghrib atau ketika taruhlah jam 9 sampai jam 10 pagi. Kenapa? Karena itu jam begonya Azman, jam 1 sampai jam 2 siang. Biasanya ngapain? Tidur atau melakukan hal-hal yang tidak sifatnya berat untuk berpikir. Gitu. Coba define. Karena aku yakin orang-orang yang mereka bisa ngontrol jam ini akan lebih produktif. Produktif itu bukan kayak kita buat snapgram, oke, gue belajar atau gue ngerjain skripsi dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. No. Menurut aku itu orang-orang yang dia nggak tahu diri sendiri, dan ya nggak kayak gitu sebenarnya gitu kan. Kita punya jam kita masing-masing kayak gitu. Jadi coba define itu. Kapan kita bisa benar-benar produktif, kapan kita enggak, dan jangan taruh aktivitas yang berat di jam yang tidak produktif. Manage focus well. Manage focus well. Nah, di sini ada the rules of three. The rules of three itu apa? Gini. Kadang kita sebagai duta inspirasi ya gitu ya, teman-teman duta inspirasi. Banyak banget keinginannya. Oke, gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu, gue pengen buat ini, gue pengen buat itu. Oke. Terus kita nge-create, gue founder ini, gue founder itu, gue CEO of ini, gue CEO of itu, dan seterusnya. Iya. Media, kemudian masukin ke dalam bio Instagram. And who do you think you are? Kemudian kita bisa pakai bio itu, kemudian kita ngerasa kita hebat, bener nggak? Iya, Tapi iya. If you can break down the rules of three, it's going to be okay. It's going to be lebih baik lah. It's going to be better. Gimana caranya? Dia bilang kayak gini. Kalau lu punya goals dalam beberapa waktu in the future, dalam beberapa waktu ke depan, cukup dibagi 3. Kalau lu punya, karena kan dulu kita coba tuliskan 100 mimpi, kemudian checklist satu persatu dan seterusnya. Itu bagus, tapi akan lebih termanage dengan baik ketika lu membagi 3. For example, aku punya 3 goals yang akan aku capai dalam 1 tahun ke depan. Yang pertama family, yang kedua karir, yang ketiga self development aku. Kayak gitu. Nah, dari 3 ini nanti dibagi 3. Sama ke dalam ketika konteks dalam 1 hari, 3 hal the most important things yang lu harus lakuin dalam 1 hari itu apa? Ya enggak. Jangan sampai gue ada hal yang mau gue lakuin, gue nggak ngeset jadwal dan gue nggak ngeset priority, gue nge-scrolling TikTok overtime. Ya kan, FYP enggak, tapi overtime kita ngeliatin TikTok orang. Iya. Gitu. Oke, next. Tadi the rules of three, dan yang terakhir adalah apakah kalian masuk ke dalam 85 orang yang masuk ke dalam Dunning-Kruger effect. Apa Dunning-Kruger effect? Ketika orang lebih banyak berbicara daripada skills yang dia miliki.
Talk less do more kalau mereknya semboyannya rokok, tapi ini talk more do less gitu. Dan Krager effect banyak orang-orang yang mereka speak up. Gini, kalau kalian ngecek orang-orang yang lagi viral, coba cek kolom komentar. Itu bisa ngelihat seberapa dan Krager effect orang-orang gitu. Kolom komentar kayaknya orang-orang kayak seakan-akan sangat-sangat paham, sangat-sangat tahu. Gue paling tahu daripada orang-orang. Gue paling tahu, gue merasa paling benar dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Padahal enggak juga. Dan itu masuk dalam Dunning-Kruger effect. Dan ada penelitian, hati-hati. Gitu. Itu adalah treatment buat mengenal diri. Next. Oke. Oke, nah, tadi karena udah kita kenal diri sendiri, nah ini nggak lama ya, karena ada beberapa hal yang perlu aku ingatkan. Yang pertama, finding your ikigai. Kalian tahu ikigai kan ya? Harus tahu sih, gitu kan? Gimana caranya menemukan antara patience, kemudian what do you love, gitu kan? Apa yang kalian cintai, kemudian apa yang kalian kerjakan, dan seterusnya gitu. Kalau nggak tahu bisa cari Google. Jadi find your ikigai. Yang kedua, gitu kan? Pahami kita punya seasonnya masing-masing. Kalau di luar negeri ada 4 season, di Indonesia ada 2 season, gitu kan? Panas dan musim hujan. Nah, dalam tubuh kita, dalam diri kita juga ada season. Season adalah misalnya gini, ketika gue punya goals, gue harus dapat 1 miliar 1 bulan ini. Terus seasonnya di tanggal 15 itu kita lagi down. Kemudian satu hari itu kita nggak pengen ngapain, cuma pengen ya udah gue pengen Netflix doang, gue pengen nonton YouTube aja dan susah. Pahami itu season dan itu normal. Jadi jangan paksa tubuh kita buat bekerja, jangan paksa otak kita untuk berpikir karena mereka punya seasonnya masing-masing. Gitu. Yang ketiga, plan, act, evaluate. Bedanya pemimpin dan pemimpi adalah di end. Nyata, gitu. Jangan halu, gitu kan. Banyak orang-orang yang punya konsep bisnis hebat gitu kan, banyak orang-orang yang punya ide cemerlang dan seterusnya. Yang bedakan adalah mereka ngelakuin apa enggak gitu. Yang terakhir adalah prinsipal, ya pahami prinsip-prinsip growth mindset, open mind gitu kan. Kalau ada orang mengkritik ya kita terima kalau memang itu benar dan seterusnya. Next. Oke. Nah, nah ini terakhir teman-teman, kalau misalnya kita udah bisa find tiga hal yang aku sampaikan di awal, ketika kita udah bisa kenal dengan diri kita, at the end of the day, it more than just a volunteer, gitu. It more than just a leader, it more than just influencer, it more than just apapun value yang mau kalian masukkan ke dalam karya kalian. Kalau kalian nge-create konten, kalau kalian nge-create komunitas, kalau kalian nge-create bisnis, kalau kalian nge-create NGO, dan seterusnya, itu lebih baik. Aku yakin itu pasti jauh lebih baik. Nah, tadi balik ke judul, gimana caranya buat FYP? Ini penjelasan awalnya. Gitu. Pada teknisnya itu banyak hal yang harus kita pelajari, tapi fundamentalnya ini. Gitu. Jangan kalau misalnya kita mau FYP tanpa value gitu. Kalau bisa harus ada value yang kita sampaikan gitu. Kan sebenarnya bisa juga kita ngebuat diri kita FYP dengan ya udah kita ada misalnya apa nih orang-orang Indonesia suka drama-drama, kemudian yang nangis-nangis, yang sedih-sedih gitu kan. Banyak juga misalnya kayak kemarin kecelakaan gitu kan. Kemudian direkam, dia-upload di TikTok, viral. Gitu kan. Terus drama-drama yang nangis, yang pelakor, yang ini, yang itu viral. Gitu. Tapi kan kalau kita lihat, I think no value buat teman-teman sebagai duta inspirasi juga, kalian pasti punya value yang jauh lebih baik daripada itu. So, TikTok tadi hanya sebagai tools atau channel, banyak hal yang bisa kalian, banyak channel yang bisa kalian pakai buat spread the positivity, menyebarkan value, menyebarkan nilai ataupun karya kalian supaya dikenal lebih banyak sama orang, tapi fundamentalnya adalah seberapa kenal dengan diri sendiri. Thank you. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Kak Azman. Selanjutnya adalah kita buka sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan audionya dan
langsung berbicara. Silakan teman-teman. Boleh, Ya, Kak siapa ini? Zidan dari Putri Bulan. Oh iya, silakan Kak Putri Bulan. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Zidan selaku moderator dan kepada Kak Muhammad Azman selaku narasumber pada malam hari ini. Makasih banyak Kak, materinya bagus banget, simpel, terus pembawaannya juga tenang. Nah, yang mau Bulan tanyakan adalah, gimana sih Kak awal bisa masuk ke dunia TikTok? Karena kita tahu waktu awal-awal TikTok pun terkenalnya itu kan karena joget-joget kayak gitu. Terus dari pribadi kakak juga yang introvert, kayaknya nggak cocok gitu kan dengan joget-joget kayak gitu. Jadi awal mulanya sampai akhirnya bisa dikenal banyak orang, plan dari awalnya tuh pengennya kontennya apa, sampai akhirnya terjun dan bisa jadi seperti sekarang. Terima kasih. Panggilannya Putri atau Bulan? Panggilannya Bulan, Kak. Oh, Bulan. Wah, Ya. tenang ya. Oke. Oke, Bulan, thank you for the questions. Langsung ke teknis berarti ya. Aku start TikTok itu sebenarnya tidak 2 bulan yang lalu, gitu kan. Sebenarnya sebelum nikah, sebelum berkeluarga juga sudah start TikTok. Tapi startnya itu kita punya ada namanya konsep design thinking. Design thinking. Ada 5. Yang pertama empathize, define, ideas, prototype, dan test. Empathize itu adalah proses gimana mengempati, apa yang orang butuhkan, apa masalah sama orang lain. Define, definisiin, apa solusi, terus define, definisiin, jangan sampai kita salah mendefinisikan. 3, empathize, define, ideas. Kalau udah bisa kita empathize, kemudian kita define, ideas, apa ide yang mau kita sampaikan. Prototype dan test. Ini testing, prototype dan testing. Gitu kan. Aku udah lewatin 3 hal ini nih. Tinggal masuk ke prototype dan testing. Aku udah create beberapa hal yang aku empathize. Apa yang common, apa yang viral, apa yang ini aku list semua gitu kan. Kemudian aku prototype. Selama perjalanannya aku masuk ke dunia TikTok. Pertama aku sendiri. Aku pengen coba kayak orang-orang yang depan kursi doang gitu, terus ngomong gitu kan. Terus seolah-olah terus itu nggak viral, kemudian views-nya cuma 3, 4, paling banyak 7. Delete lagi gitu kan, kemudian trial lagi dengan ngikutin role model yang lain yang sifatnya cerita, nggak naik lagi dan seterusnya. Akhirnya aku belajar lagi kalau misalnya ada beberapa hal yang sebenarnya itu tidak akan habis-habis dan itu sustain dalam dunia algoritma. Yang pertama relationship itu nggak akan habis-habis karena semua orang akan ngerasain gitu kan, dan yang lain-lain. Akhirnya aku masuk dalam ranah itu dan aku udah planning sebelum nikah gitu kan, nanti aku akan nge-create ini bareng istri sekitar 4 hari setelah nikah, pokoknya tanggal 3 nikah, tanggal 4 break, tanggal 7 mulai. Tanggal 7 nikah, dua konten pertama itu viral. Dan kita nggak tahu kenapa itu bisa viral, karena kita nggak mahamin algoritmanya. Yang penting tiba-tiba viral. Gitu. Dan ketika ngelihat komen orang-orang, Masya Allah, Subhanallah, di mana di Shopee ada nggak pasangan kayak gini dan seterusnya. Oh oke. Dari situ aku paham. Orang-orang nyari yang konten-konten kayak gini, gitu kan. Akhirnya ya udah aku pakai konten-konten yang sama setelah itu. Gitu kan. Ada yang naik, ada yang enggak. Sampai berjalannya waktu, yang audiens pengen dari seorang Azman Anis adalah konten seperti ini. Coba nih, aku hari ini lagi nge-trial konten kalau joget, walaupun nggak joget-joget banget. Itu seperti apa sih impact-nya gitu. Dan nggak naik. Jadi jangan dipaksakan melempar value yang sebenarnya itu bukan diri kita. Gitu. Itu nggak naik. Gitu. Dan kemudian gimana caranya buat kita empathize, tahu konten pertama kita yang akan kita lempar apa. Kita bisa cari dari orang apa yang menjadi kekurangan. Misalnya kita pengen masuk ke dalam konten yang edukasi tentang bisnis gitu. Ada orang yang edukasi tentang marketing, ada orang yang tentang investasi dan seterusnya gitu. Apa nih kekurangan dari orang-orang ini gitu kan. Cari di komen. Oh, dia kurang menunjukkan caranya gimana gitu kan. Kurang menunjukkan media buat berbisnis tuh apa aja, tools-nya tuh apa aja. Kayak gitu. Oke, kita masuk, kemudian kita tunjukin. Gitu. Banyak banget kok yang viral bareng kucing, yang hanya bareng kucing. Padahal kucingnya hanya ngasih makan. Gimana cara ngasih makan kucing?
nggak mesti di tutorial kita tahu buat kasih makan kucing itu berbeda, tapi itu orang nonton. Oh berarti banyak yang pengen tahu, ya nggak? Dan itu empathize. Nah sekarang kita nge-cloning. Aku nge-cloning 2 akun bareng istri. Kenapa? Karena ini menjadi source of revenue. Karena ini menjadi sumber masukan dan sangat lumayan. Gitu. Anissa, istri punya akun namanya Anissa Oy. Gitu kan. Dan ini akunnya udah jauh lebih awal ada daripada akun Azman Anis. Gitu. Akun ini karena hobi dia masak, dia selalu buat gimana caranya masak. Kalau teman-teman mau visit silahkan. Gitu kan. Dan paling banyak views-nya 3. Ya waktu itu 3 views-nya paling banyak 3, bayangin. Effort masak 1 hari 2 jam nge-create konten itu, tambah 1 jam lebih ngedit 3 jam. 3 views, bayangin. 3 jam untuk 3 orang yang lihat. Itu pun orang yang melihat apaan sih? Apaan sih ini? Sampai akhirnya ketemu match point-nya adalah dia kontennya adalah konten cerita. Sampai sekarang kontennya cerita. Kalau konten cerita pasti naik. Ada orang yang nanya suaranya kenapa gitu. Ada orang yang nanya gimana caranya supaya masak. Tapi masaknya cerita, bukan tuangkan bumbu ini, tuangkan bumbu itu dan seterusnya. Karena mungkin ada orang yang lebih expert daripada Anissa dan punya lebih value-nya lebih kuat gitu kan. Sehingga Anissa bukan jadi satu orang yang dilihat. Kayak gitu. Dan aku ngerasain dalam dunia TikTok ini kayak gini, dalam dunia creator kayak gini. Ini kalau dalam dunia bisnis namanya pasar persaingan sempurna. Tidak ada yang monopoli. Gitu. Ada orang yang bilang, itu ide gua, lu kalau mau pakai ide gua harus pakai copyright-nya dong. Kayak gitu-gitu. Dari mana kita bisa tahu itu ide dia? Karena semua orang nge-create hal yang sama. Right? Benar nggak? Karena semua orang nge-create hal yang sama. Nah, aku pernah satu kejadian gitu kan. Aku nge-create konten lebih awal daripada konten kreator yang lain. Kemudian kita dilempar, kok kamu plagiat sih, dan seterusnya gitu kan. Padahal kita lebih awal. Oh, kalau orang ini bisa berpikir, maksudnya kalau orang ini bisa calm down gitu kan, kemudian dia bisa berpikir secara realistis, bukan kita yang plagiat, karena kita lebih awal. Gimana caranya kita tahu ide dia di satu hari yang akan datang? Kan enggak. Tapi value dia lebih kuat di audiens dia dibandingkan value kita di konten video yang sama. Sehingga kalau orang lihat, mereka nggak lihat kapan timing uploadnya, tapi mereka lihat adalah kamu plagiat. Bener nggak? Nah itu sebenarnya. Coba aja teman-teman nge-create konten yang sama dengan orang-orang, satu ketika teman-teman bisa viral. Bukan karena nggak ada value, tapi algoritma itu seperti itu. Kapan timing kita harus upload, jam berapa, gitu kan. Kemudian ada judul-judul yang clickbait. Beberapa kali aku pakai judul clickbait. Contohnya, istri minta jatah. Dalam pikiran orang, jatah itu jatah apa gitu kan? Negatif connotation kan? Konotasinya negatif jatah itu. Iya. Oke, enggak. Ya gitulah. Tapi kan jatahnya misalnya jatah makanan. Sehingga orang-orang nonton. Itu trik. Gitu. Kemudian di caption, gimana cara? Akhirnya aku belajar lagi dari YouTube kan. Oh ternyata supaya masuk gimana caranya tuh si TikTok itu ngelempar supaya lebih banyak lagi viewers. Yang pertama dari watch time. Gimana caranya orang-orang nonton dari awal sampai akhir. Kemudian share. Makanya ada orang, bang kalau lu ini kita share link. Benar gak? Iya. Juga komen. Dan seterusnya. Yang keempat likes. Gitu. Nah ini. Jadi kita berpikir kalau buat video, gimana caranya supaya watch time-nya tinggi. Gimana caranya supaya orang komen. Ya, kalau watch time tinggi, tadi clickbait judul video. Kalau gimana caranya orang komen, kita buat caption. Menurut kalian masuk ke dalam yang mana nih? Orang jawab, gue masuk yang ini bang, gue masuk yang itu bang. Bisa juga kita buat video yang kontroversi. Beberapa kali kita buat kayak gitu. Dan kemarin kita buat hal yang sama. Kita buat nyanyi tentang nikah muda, banyak orang yang kontroversi itu. Wah, mereka ribut sendiri di kolom komen kan, antar netizen. Kita nontonin aja nih sebagai kreator kan. Akhirnya video kita naik sendiri kan, karena itu kita create dan kita setting. Jadi ada banyak cara supaya masuk ke dalam FYP, dan treatment awal buat mulai kalau bisa aku sampaikan, ya itu kan karena perjalanan kita kan gitu kan. Tapi kalau misalnya bisa aku sampaikan kira-kira kayak gitu Bulan. Tadi ya, empathize dulu. Ya, bagaimana Kak Bulan? Sudah puas dengan jawabannya? Puas, oke. Makasih banyak Kak. Thank you. Udah bisa ditangkap. Ya, baik. Kita lanjut ya, Kak
kita lanjut mungkin boleh dari Kak Abrar nih dari Aceh. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pada Bang Zidan ya yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Dan terima kasih juga pada Kak Asman yang telah memaparkan materi yang luar biasa. Nah Kak, saya mau nanya nih. Untuk sampai seperti saat ini kan butuh semangat dan juga butuh kekonsistenan gitu. Nah kalau kita berbicara semangat itu kan sifatnya fluktuatif, naik turun dia, layaknya iman. Ada kalanya semangat kita di atas, ada kalanya di bawah gitu. Nah saya mau tanya tuh gimana sih cara Kak Asman tuh menjaga semangat itu tetap ada gitu loh. Yang kedua, saya mau nanya, kita nih pas awal mulai itu selalu ada kebingungan gitu loh. Nah, terlalu banyak plan. Nah, tapi pada akhirnya kita ini gagal membangun jembatan antara pikiran dan tindakan. Nah, gimana sih caranya gitu? Supaya nggak di pikiran doang gitu. Kita bisa melakukannya gitu kan. Terima kasih, Kak. Thank you, Mas Abrar. Aceh, Iya, Kak. wah Abah. Abagat, Kak. Kakak bisa bahasa Aceh. Oke, kita trial pakai bahasa daerah di sini, oke. Aku bisa banyak bahasa tapi nggak terlalu bisa banget kayak gitu. Oke. Pertama, gimana caranya buat menjaga konsistensi? Gini, Iya. kalau misalnya kita dalam dunia mahasiswa ada organisasi. Di organisasi bener gak ya? Bener apa bener? Banyak orang yang hilang-hilangan. Iya, benar banget. Coba tanya ketika dia daftar, alasan dia daftar apa? Niat buat daftar apa? Kalau dia niat daftar supaya bisa masukin part of BEM KM IPB, part of Indonesia Event, selesai. Ketika dia keterima, udah part of itu kan, keluar pintu selesai. Kalau kalian daftar Indonesia Event buat jadi duta inspirasi Indonesia Event, ketika keterima sama Kak Syafira buat jadi duta inspirasi, selesai udah. Gua nggak harus ngejar apa-apa lagi, karena outputnya di situ. Nah, gimana caranya untuk menjaga konsistensi? Niat awalnya. Bener nggak? Nah, niat awal kita tuh apa? Oke, Azman, niat awal nge-create TikTok itu adalah salah satu sumber pemasukan. Revenue stream buat apa? Buat hidup berkeluarga. Pertanyaannya, kalau lu nggak ngerjain itu, nggak konsisten ngerjain itu, gimana lu mau dapat pemasukan? Bener nggak? Iya nggak? Aku ketua BEM nih dulu, gitu kan. Dan itu banyak banget anak-anak yang cabut-cabutan. Ada yang mau keluar, ada yang hilang-hilangan, gitu kan. Ya udah nggak usah terlalu dipikirin, karena mereka memang niat awalnya nggak bener. Tinggal gimana caranya buat narik balik aja. Kayak gitu. Makanya ketika aku udah punya pengalaman itu, hal yang pertama aku tanya dasarnya adalah niat, gitu kan. Dan gimana cara dia ngebuktiin niat. Oh oke, Bang, kita pengen masuk ini, dan berapa persentase keseriusannya? 99%. 1%-nya apa? Kalau ada jaga-jaga, kalau ada sakit, kalau ada keluarga. Nggak make sense gitu. Gimana create itu kan? Nah, itu salah satunya. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi seseorang gitu kan, all out. Apa yang kita punya dikerahkan. Aku punya bukan quotes sih. Ini ditaruh di wallpaper laptop, ditaruh di wallpaper HP. Ini. Mas Abrar pasti punya mimpi, bener gak? Tapi ada nggak orang yang udah hidup di mimpi Mas Abrar? Pasti ada. Semua orang pengen jadi presiden. Contoh, 260 juta orang di Indonesia pengen jadi presiden. Mereka punya mimpi. Tapi Pak Jokowi udah hidup di mimpi 260 juta orang. Bener nggak? Ya nggak? Benar. Ya kan? Live like they dream. Live like they dream. Jadi dari quotes aku itu awalnya. Jadi if you want to live like they dream, kalau kita pengen hidup di mimpinya mereka, ya kan? Yang pertama, learn while they party, sleep, work while they sleep, sama save while they spend. Belajar apa tadi? sampai bingung. Apa? Work while they sleep. Kerja ketika orang-orang lain tidur. Kayak Habibie gitu kan. Jam tidur dia cuma 3 jam. Ya kan? Kemudian learn while they party. Kalau ada orang nongkrong, kita ikut nongkrong. Apa ya kayak banyak orang-orang yang keterima UTBK, SBMPTN gitu kan. Ya pasti dia belajar lebih serius daripada orang yang lain mungkin kan.
selain faktor keberuntungan. Dan yang terakhir, save while they spend. Kalau ada orang-orang yang foya-foya, kita save. At the end of the day, kita akan live like they dream tadi. Gitu. Makanya kalau misalnya kita punya goals, oke, gue pengen jadi content creator, kayak Atta Halilintar. Kita lihat nih, Atta sehari berapa kali ngupload, Instagram 10 kali misalnya, TikTok 20 kali. Gimana caranya nge-create konten sebanyak itu? Gitu kan? Oh, mereka punya tim. Gimana caranya supaya kita nge-create konten udah ada tim? Akhirnya kita berpikir terus. Itu yang pertama. Jadi ngejaga konsistensi ketika kita punya niat dan goals. Gitu. Yang kedua, tadi apa teh? Yang kedua, Mas? Oh, menjembatani antara cara kita tuh buat ngebangun jembatan antara ya, pikiran nah dan tadi tindakan. itu di dalam konsep design thinking itu udah ada namanya trial dan error. Ini ada 5 kan, empathize, divine, ideas, prototype, dan juga test. Prototype dan test ini adalah tindakan, dari empathize, divine, dan ideas ini adalah pikiran. Nah, kebanyakan orang-orang berpikir ketika gue launch produk, ketika gue launch sesuatu, itu harus udah perfect. Itu harus udah sempurna. Padahal, ketika kita melaunch satu hal, itu tidak pasti sempurna. Karena apa? Ada namanya product market fit, PMF. Product market fit itu apa? Apa yang kita tawarkan ke orang sebagai solusi dari suatu masalah, itu sudah fit belum? Kalau puzzle itu fit ya. Kalau puzzle itu fit. Kalau puzzle nggak fit, berarti nggak puzzle namanya. Ya. Itu udah fit belum dengan marketnya? Kebayang nggak? Kalau Mas Abrar sakit kepala, problem, solution fit. Product, market fit. Kalau Mas Abrar sakit kepala, Azman nawarin obat sakit perut, itu nggak akan fit. Tapi kalau Azman melaunch produk di awal, sebagai prototype, sebagai keluaran awal, nge-launch sebagai keluaran awal itu adalah obat sakit perut, kemudian tidak fit, itu tidak masalah. Kemudian kita dapat insight, kita dapat ilmu. Oh, produk gua, ide gua ini nggak fit dengan sakitnya Mas Abrar. Akhirnya gua tarik lagi produknya. Gue pikir apa nih yang salah? Oh, ternyata bukan perut sasarannya. Makanya ketika obatnya masuk ke dalam tubuh, job desk gua apa ini, kata obatnya. Ya enggak? Nah, akhirnya kita berpikir, oh, obatnya bilang job desk gua nggak sesuai. Akhirnya kita nge-relaunch lagi, sampai akhirnya bener. Ketika Mas Abrar sakit kepala, gue kasih obat sakit kepala. Gitu. Nah, jangan berpikir kalau misalnya kita nge-launch produk, itu satu hal yang sempurna. Gak mesti. Ada product market fit, ada product solution fit. Gitu. Jadi, trial and error. Trial, test. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Sama kayak misalnya tadi Mbak Bulan gitu kan. Gimana TikTok gitu kan. Wah, banyak banget trial kita yang nggak FYP, tapi kita take down, nggak kelihatan gitu kan. Padahal banyak banget gitu. Kira-kira gitu. Semoga menjawab ya. Aduh, Iya Bang, makasih Bang. Menjawab banget Bang. Ya, bagaimana Bang Abrar, sudah puas Bang? Sudah Kak. Sudah. Ya, baik. Selanjutnya mungkin ada penanya terakhir, yaitu bisa dari Kak Naria, Jawa Timur. Silakan Kak. Oke, makasih kesempatannya buat Kak Azman. Nah, sebelumnya minta maaf nggak bisa on cam karena di sini lagi banyak orang mondar-mandir gitu, orang rumah, dan maaf kalau misalnya ada tiba-tiba suara motor gitu, soalnya rumah aku pinggir jalan jadi rumah yang rame. Makasih waktunya Kak. Aku punya 2 pertanyaan. Ini berisik apa ya? Oh bukan. Nggak apa-apa. Oh oke. Oh sorry Kak. Aku punya 2 pertanyaan. Jadi aku ini kan baru bikin TikTok kayak kurang lebih dari bulan Januari, cuman belum ada kontennya gitu kan. Nah, aku baru aktif ngisi konten itu bulan April kan. Nah, tapi ya itu tadi sih sama up and down, kadang views-nya banyak, kadang views-nya dikit. Nah, sampai pernah suatu ketika itu aku bikin video yang views-nya agak banyak, cuman kayak ada orang yang nyinyir gitu loh Kak, kayak komen, kasih komen ke video aku tuh agak apa ya bikin sakit hati gitu loh. Nah terus aku tuh agak down gitu, jujur agak down, terus kayak dunia TikTok kok sejahat ini ya gitu. Nah aku akhirnya kayak mulai agak vakum lagi sekian waktu, aku ambil jeda berapa minggu gitu, akhirnya aku bikin video lagi dan ya nggak naik lagi videonya, kayak views-nya mungkin kayak cuma 60-70 kayak gitu, padahal di views yang sebelumnya tuh udah hampir 500-an gitu kan, udah lumayan gitu loh Kak. Nah aku mau tanya nih, gimana cara Kakak ngatur apa ya, ngadepin haters atau ya mengatur emosi menghadapi netizen yang kayak begitu. Ya, that's number 1. Number 2 adalah tadi kan Kakak bahas putar jam pintar dan jam bego nih. Nah,
pernah nggak sih Kak, Kakak ini ada acara yang harus dihadiri atau diskusi atau webinar atau apapun itu di jam bego gitu, which itu nggak bisa digeser. Nah, kan kalau kita ngelakuin kegiatan di jam bego, otomatis kan kayak agak lola, nggak fokus dan lain-lain gitu. Nah, gimana caranya juga menanggulangi hal kayak gitu? Thank you, Kak. Thank you. Aku kira kamu mau pakai bahasa daerah juga nih. Oke. Sajane iso ae. Ini keluarin. Oke, seru ya. Kalau kita kumpul diverse kayak gini seru kali kalau bahasa daerah. Oke. Aku jawab yang pertama dulu. Jadi tadi gimana caranya buat menjaga well-being kita kan tadi kan? Menjaga kesehatan mental kita dari orang-orang seperti itu. Ya enggak? Yap. Beberapa seminggu yang lalu kita juga kayak gitu kok. Sampai kita postpone atau menunda untuk upload karena padahal ada endorsement yang harus kita post gitu kan. Tapi kita menunda untuk upload karena kesehatan mental kita keganggu. Orang-orang bilang, "Nah, ini kontennya settingan. Men, konten mana yang nggak settingan?" Gitu. Come on, gitu kan. Nggak semua orang buat konten kemudian natural gitu. Apa sih yang viral kemarin? Mas Ibnu, Balita gitu kan. Masa mereka nggak pernah tahu itu prank setiap hari di mobil? Contoh ya. Gitu ya. Masa nggak tahu? Ya itu settingan gitu kan. Tidak ada konten yang tidak settingan. Jadi ya sudah gitu kan. Terus kita juga dibilang bacot lah dan seterusnya gitu kan. Sampai akhirnya kita menduga. Tapi kita realize kalau misalnya kita mendengarkan semua apa yang mereka sampaikan, pada akhirnya ya kita tidak bergerak. Benar nggak? Ya apa ya? Kalau misalnya kita fokus kepada hal-hal kecil, gimana caranya kita bisa mengalihkan fokus ke hal-hal yang besar? Gitu. Ada namanya buku The Things That You Can See Only When You Slow Down. Ada hal-hal yang nggak bisa kita lihat kalau misalnya kita terlalu menggebu-gebu. Ada hal-hal yang bisa kita lihat kalau kita tenang, kalau kita santai, kalau kita enjoy. Coba, kalau misalnya ada orang momen seperti itu, apa benefitnya buat kita? Apa benefitnya? Selain kalau misalnya tidak benefitnya, berarti kan kita stres ya. Benar nggak? Apa yang Azman lakukan setelah aku dapat komen seperti itu? Kemudian aku ngerasa, oh mental gue nggak sehat, gue nggak mau ngupload, gue nggak mau buka TikTok. Pernah seharian kita sama sekali nggak buka HP karena itu doang. Karena dibilang dihujat dan seterusnya. Ya kan? Dan akhirnya aku berpikir, oke, gimana caranya merubah ini menjadi satu hal yang menguntungkan buat aku. Jadi 2 hari setelah itu kita nge-create konten dan viral juga, gitu. Viewsnya sampai beberapa juta, gitu kan. Dan ada orang yang komenin sakit banget, nyakitin banget. Apa yang aku lakukan? Ngepin komen itu supaya paling atas. Dan apa yang terjadi? Netizen sendiri yang nyerang dia. Apa benefitnya buat aku? Video aku laris. Maksudnya video aku semakin naik trafficnya karena apa? Karena banyak orang komen. Bukan ngomen videonya, tapi ngomen dia. Orang yang nge-hate aku. Right? Oh, oke. Akhirnya aku dapat benefit dari sini. The things that you can see only when you slow down. Coba cari ketika ada orang-orang seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Gitu. Banyak orang-orang yang masuk ke dalam sisi emosi di situ. Sisi emosinya apa? Dia manfaatin emosi. Gitu. Jadi dimanfaatin terus. Turning point into power, bener. Ada orang yang manfaatin itu. Jadi dia nge-create konten. Kemudian ada orang nge-hate. Konten itu di-stitch sama dia, dijadiin video. Gitu kan. Apa salahnya kalau kita buat seperti ini? Saya orang nggak punya, dan seterusnya. Kan emosi netizen juga akhirnya memuncak kan. Akhirnya dia visit ke orang yang komen, komennya sudah tidak tersedia. Atau kalau misalnya masih tersedia, orangnya dihujat sama si netizen. Jadi berbalik. Dan itu yang aku lakukan kemarin. Setelah 1 harian tidak megang HP. So, kalau misalnya semakin viral kita, semakin tinggi pohon kita, gitu kan. Ada beberapa hal yang kita bisa kontrol dan ada beberapa hal yang tidak bisa kontrol, yang nggak bisa kita kontrol. Gitu. Ini keresek-keresek ya? Iya, Kak. Next. Apa
apa hal yang bisa kita kontrol? Kayak tadi contohnya, kita bisa ngepin komen dia supaya dia, ya kita nggak niat buat dia di hate gitu kan. Ya udah kita jawab baik-baik. Kalau ada orang yang nge-hate, netizen yang nge-hate dia juga gitu kan, nggak salah kita dong. Ya nggak. Nah, apa namanya, hal-hal yang nggak bisa kita kontrol apa? Kita pengen semua netizen komen baik ke kita. Itu nggak bisa banget, benar-benar nggak bisa. Seorang Kak Safira sebagai mahasiswa berprestasi nasional pernah dihujat sama seorang TikTok influencer yang juga anak IPB karena masalah money game yang rame lah kemarin, masalah apa namanya, skema Ponzi. Right? Seorang Kak Safira yang notabene orang baik gitu kan. Ya jadi it's common, nggak apa-apa, nggak masalah gitu, nggak jadi masalah. Kalau misalnya Ria Ricis dengan 18 juta followers dia di TikTok harus merhatiin orang-orang satu persatu komen gitu kan, nggak akan selesai. So enjoy, welcome to dunia seperti ini gitu. Ada orang yang nge-hate, ada orang yang tidak nge-hate. Coba, tapi kadang aku juga berpikir dari orang-orang yang hate itu kan, dia mau kita ngapain sih sebenarnya? Gitu kan? Lu kontennya ini mulu gitu kan. Berarti konten kita udah ngebosenin. Pas aku ngeliat, ternyata dia followers kita. Bayangin followers kita komen kayak gitu dong. Kayak gitu. Akhirnya aku berpikir, besok bikin konten yang tidak ngebosenin. Apa kontennya? Akhirnya kita berpikir, empathize. Kalau di design thinking tadi. Kita define apa nih yang harus kita buat. Ideas, kita ngide konten apa yang harus kita buat. Kita trial lagi. Gitu. Akhirnya pola itu berulang. Kayak gitu, yang pertama. Nah, yang kedua, tadi pertanyaannya apa teh? Aku suka lupa kalau nggak dicatat. Ini meeting di Jambego. Oke. Gimana Kalau caranya? meeting di Jambego gimana? Nah, ini sebenarnya treatmentnya itu beda-beda setiap orang. Sebenarnya aku nggak nge-set up dari awal, dari kemarin-kemarin buat ngisi di Indonesia Event malam ini. Gitu. Karena ya biasanya jam segini aku maintenance sih. Maksudnya nontonin TikTok atau nontonin konten-konten supaya bisa nih buat konten kayak gini. Jadi benchmarking bukan satu hal yang berat. Kalau kayak gini kan berat ya sebenarnya. Teman-teman nanyanya juga bagus-bagus banget. Jadi aku berpikir gitu kan. Kadar otakku terbatas. Akhirnya apa? Nah, kan ini jam begonya Azman nih kan. Apa yang harus lakukan? setengah jam sebelum event ini mulai, tadi aku telat 2 menit, aku pesan burger. Supaya apa? Wah, refresh. supaya refresh. It's my time gitu. Sebelum gue masuk turning jam bego, kemudian gue harus porsir diri gue, at least sebelumnya gue harus ngisi bensin dulu dong. Mau ngisi bensin dengan yang ketawa-ketawa, kayak terserah. Mau ngisi bensin yang capek-capek, kayak misalnya olahraga, terserah gitu. Akhirnya tadi kepikiran beli burger, ya udah beli burger yang jumbo. Kayak gitu. Dikira orang, istri yang hamil, suami yang ngidam. Enggak kok, gitu kan. Ya ini memang jam bego gue dan gue harus diisi gitu. Kayak gitu. Gak percaya deh. Nah, itu treatmentnya gitu kan. Dan setiap orang punya treatment yang berbeda-beda. Tapi ada namanya skala prioritas. Eisenhower Matrix Priority Scale. Eisenhower yang nemukan awal. Nah, ada 4 kuadran, 4 di satu kotak dibagi 4 gitu ya. Ada penting dan tidak penting. Penting dan mendesak, tidak penting dan mendesak, mendesak dan tidak mendesak tapi penting, tidak mendesak dan tidak penting, gitu kan. Kalau penting dan mendesak, do it right now. Kalau penting tapi tidak mendesak, delay. Kalau tidak penting tapi mendesak, delegasikan, delegate. Kalau tidak penting tidak mendesak, you don't have to do it. Right? Itu skala prioritas. Jadi makanya kalau misalnya ada satu kuadran yang kita harus delegate. Ke siapa kita harus mendelegasikan? Kita harus berpikir, kita harus punya tim, kita harus nge-develop ini, dan akhirnya otak kita bekerja gitu kan. Nah, itu yang dipakai buat anak-anak bisnis. Apa yang ngebedain bisnis dan jualan? Bisnis itu satu hal yang tersistem. Jadi ketika ownernya tidak ada di situ, maka bisnis itu tetap berjalan, uang itu tetap masuk. Kalau jualan, si ownernya sakit, yang nge-create produk dia, yang jualan dia, yang ngitung uang dia, ownernya sakit, bisnisnya berhenti. Makanya banyak orang bisnisnya kolaps karena dia tidak membuat sistem. Sama di kehidupan juga kita harus buat sistem. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi treatmentnya
kadang beda-beda, tapi kalau misalnya mau pakai skala prioritas kita bisa kok kayak gitu. Kayak misalnya aku kan ada bisnis konveksi yang harus aku lakukan juga buat maintenance gitu kan. Nge-create konten ini sebenarnya capek-capek gampang gitu kan. Capeknya adalah ketika kita mikir kalau misalnya ini nggak sesuai dengan audiens dan kita harus ngedit sendiri gitu kan. Dan itu makan waktu sebenarnya. Tapi kalau misalnya hanya buat ngedit, kayaknya di jam bego juga bisa deh gitu kan. Atau hal-hal yang berbau fisik sifatnya gitu kan, yang buat kita capek itu di jam bego juga bisa. Akhirnya aku mikir kayak gitu. Jadi ada yang kita tarik ulur. Untuk awal ini sebenarnya agak sulit gitu kan. Karena di awal juga aku agak sulit gimana caranya mengklasifikasikan ini semua, mana yang jam pinter, mana yang jam bego. Kayaknya gue pinter semua. Itu keren banget. Tapi nggak ada orang yang seperti itu, nggak ada orang yang nggak capek, nggak ada orang yang ngantuk gitu kan. Jadi setiap hari mungkin dievaluasi, kalau bisa sebelum tidur gue sambil ngebayangin, bego banget gue kalau misalnya jam 2 ya gitu kan, gue ngantuk banget rasanya kalau gue nggak tidur. Ya udah gitu, gue bengong bener-bener bengong, kayak nggak ngapa-ngapain gitu, bengong cengok gitu kan itu bego banget kan namanya. Maksudnya Azman tuh kayak gitu kalau jam 1 jam 2, akhirnya ya udah gue tidur deh kalau jam 1 jam 2 nggak bisa ngapa-ngapain gitu, terserah gitu kan. Tapi kalau misalnya jam 9 jam 10 jangan tidur misalnya gitu. Nah, setiap orang kan beda-beda. Silahkan dicari. Aku nggak bisa nyaranin secara spesifik banget. Tapi kalau misalnya clue-nya itu kira-kira kayak gitu. Semoga terjawab ya. Aduh, ini kemana-mana nih. Jam bego gue bego banget kalau jam 11, jam 1, jam 2. Oke, thank you Kak. Baik, bagaimana Kak Naria? Sudah cukup? Thank you, sip. Cukup banget, sangat menjawab. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Azman atas jawaban dari pertanyaan Kanaria Jawa Timur. Ya, baik. Mungkin Kak Azman, selanjutnya kita beranjak kepada sesi penutup. Namun sebelum ke sesi penutup, panitia ternyata memberikan satu orang penanya lagi nih, memberikan satu kesempatan bagi satu orang penanya yang mungkin beliau ini cukup excited banget dari awal nih Kak untuk bertanya. Ya, kepada Kak Rian dari Jawa Timur, dipersilahkan. Halo Kak Rian. Ya, silakan Kak. Kalau time limitnya nggak cukup, teman-teman boleh discuss via, kita bisa discuss via Instagram kok nanti. Ya, mungkin karyanya sudah keluar ya Kak. Mungkin langsung saja kita beranjak ke sesi penutup. Namun sebelum sesi penutup, silakan bagi Kak Azman untuk memberikan closing statement. Ya, silakan Kak. Closing statement. Ya, pesan-pesan lah buat kami Kak. Ya. Ya, sebenarnya apa ya pesan-pesannya? I believe kalau misalnya teman-teman semua orang-orang hebat, orang-orang yang punya core kompetensinya di bidang masing-masing, tidak ada yang berprestasi. Tidak ada yang tidak berprestasi karena setiap orang punya prestasi di ranah yang berbeda-beda dan nggak bisa disamakan. Jadi jangan merasa rumput tetangga lebih hijau, taman tetangga lebih rame daripada yang kita punya, karena prosesnya beda-beda. Ada orang yang mulai duluan, kemudian suksesnya lama. Ada orang yang baru mulai, besok udah sukses, tajir melintir, ketiban duit pas tidur gitu kan. Ada ya gitulah. Dan walaupun starting point beda-beda, akhirnya juga beda-beda. Jadi satu hal tadi, ketika kita udah kenal diri kita, jangan lupain proses gitu kan. The most important things adalah proses, karena tempat kita belajar adalah proses. Aku yakin ketika kita udah masuk ke dalam dunia profesional, dunia kerja, dunia bisnis, dunia yang lebih keras daripada dunia kampus, gitu kan. Yang menjadi hal yang penting adalah pasti proses, gitu. Bukan duduk di depan menjawab pertanyaan dosen dan seterusnya, enggak, kayak gitu. Jadi jangan ninggalin proses, teman-teman. Kalian dari orang-orang hebat, jadi sampai berjumpa di satu titik yang lebih tinggi lagi. Nah, nanti kalau bisa aku ngedengerin kalian speak up kayak gitu ya, buat belajar juga. Cukup, itu aja. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Azman atas sharing session yang sudah diberikan kepada kami dan juga atas pesan-pesan yang juga telah diberikan kepada kami. Nah, teman-teman, tadi Kak Azman ini luar biasa sekali ya penyampaiannya. Nah, teman-teman, sebelum Zidan tutup, mungkin Zidan akan membacakan sedikit rangkuman mengenai sharing session yang tadi telah dipaparkan oleh Kak Azman. Namun sebelum Zidan membacakan kesimpulannya, Zidan juga ingin berpesan nih kepada teman-teman bahwa
Jika teman-teman ingin terjun di dunia TikTok, kebetulan nih Kak, aku juga sebagai kreator TikTok nih Kak. Nah, di TikTok juga aku terjunnya di dunia game Kak, game Free Fire. Nah, di game itu aku kayak setiap hari membuat konten dan aku alhamdulillah sudah mempunyai followers kurang lebih sekitar 120.000. Tetapi sekarang nih Kak, TikTok aku sedang diblokir oleh pihak TikTok. Nah, di sini jadi Jidan mau berpesan kepada teman-teman hati-hati dalam menggunakan TikTok karena kok TikTok itu sensitif banget teman-teman. Zidan itu mengadakan giveaway di TikTok itu diblokir teman-teman. Jadi hati-hati kepada teman-teman jika ingin terjun di dunia TikTok dan pokoknya jangan ada sampai menyinggung konten sensitif ataupun konten yang melanggar panduan usia gitu teman-teman. Jadi TikTok itu sensitif banget teman-teman. Nah, langsung aja Jidan bacakan kesimpulan bahwa cara membuat video kita biar agar FYP yaitu adalah ketahuilah pribadi kita seperti apa, kemudian value-nya yang baik dan buat konten yang orang itu bisa menonton kita sampai akhir dan buat juga caption yang mengajak penonton untuk komen di video kita. Ya baik, saya Zidan Febriansyah sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Azman dan teman-teman semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman, sebelum kita keluar, kita adakan sesi foto dulu ya, foto bersama. Baik. Mungkin foto bersama ini bisa dipimpin oleh Kak Taslim ya. Halo Kak. Halo. Iya. Ya, teman-teman bisa membuka videonya semuanya karena kita akan berfoto bersama Kak Muhammad Azman. Oke, semuanya udah buka. Di sini ada 2 lembar. Saya akan foto selama 2 kali. Silakan pertahankan posisinya. Oke, untuk lembar pertama, 3, 2, 1. Oke, masuk ke lembar yang kedua. 3, 2, 1. Ya. Thank you semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Izin Terima kasih, pamit ya, Kak. semua Iya, sukses. Kak. Terima kasih semuanya. Thank you, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih sukses Kak Zuman. Sukses Kak.